Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Syuhada yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita bersyukur, senang karena bisa hadir di Syuhada untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua insya Allah akan menjadi salah satu bagian dari amal soleh kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan subuh hari ini kita lanjutkan bicara buku Islam, ya, yaitu tentang alam barzakh, ya. Karena saya kira masih banyak yang tersisa yang penting kita ketahui. Salah satu pertanyaan yang didiskusikan di dalam buku ini adalah halil anbiya'i hayatun khassatun fi barzakhihim an baqiyatil bashar. Apakah para nabi itu memiliki kehidupan khusus di alam barzakh mereka yang berbeda dengan manusia lain? Ya. Kira-kira bagaimana masa depan para nabi di alam barzakh? Ya. Nah, tentu Bapak dan Ibu sekalian, di alam barzakh itu juga berlaku yang namanya kelas-kelas, gitu ya. Orang awam itu tidak sama kelasnya dengan para nabi. Ya. Allah berfirman, darajatun indallah. Orang-orang beriman itu punya derajat ketinggian manzilah yang berbeda-beda satu dengan yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin. Ada kelasnya para nabi, ada kelasnya para syuhada, ada siddiqina dan orang-orang soleh. Ya, ayat ini tidak sekedar informasi tentang bahwa mereka adalah teman-teman terbaik, tapi juga membagi kelas-kelasnya. Ya. Dalam hadis Bukhari, suatu hari ada seorang wanita, ada seorang bocah di masa Nabi itu yang dia ikut perang Badar. Jadi seorang bocah di masa Nabi ikut perang Badar. Ya. Nah, kepala bocah ini kena panah. Dia pun meninggal dunia di perang Badar itu. Ya. Ibunya, ya, namanya Ummu Harithah. Ya. Ibu dari bocah itu bergegas mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang, ya Rasul, bagaimana nasib anak saya di alam barzakh? Ya, in kana fil jannati sabartu. Kalau anak saya itu meninggal di perang Badar dan nasibnya ke surga, ya saya tenang. Wa in kana ghairu zalika ijtahattu 'alal buka. Kalau nasib anak saya tidak ke surga, kemana-mana gitu ya, itu saya akan terus-terusan menangis. Ya, kata Nabi SAW kepada wanita itu, innal jannata jinan. Wahai ibu, ketahuilah bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Perhatikan ya, Nabi menekankan tentang tingkat. Innal jannata jinan. Ya, wa inna ibnaka asabahul firdausal a'la. Dan anakmu hari ini
itu akan menempati atau bahkan dia akan menempati surga yang paling tinggi, namanya surga Firdaus. Tapi coba lihat penekanannya, Nabi menyebutkan bahwa ada pembagian-pembagian, ada kelas-kelasnya. Ya. Nah, sekarang buku ini mendiskusikan tentang itu. Ya. Bagaimana kehidupan para nabi di alam barzah. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawabannya iya bahwa para nabi itu memiliki kekhususan, ya, dari atau dibandingkan dengan manusia pada umumnya atau kaum muslimin secara khusus. Nah, beliau menyebutkan ada 5 kekhususan para nabi di alam barzakh. Yang pertama, bahkan tidak dari sekedar di alam barzakh, tapi sejak mereka sakit keras, ya, sakaratul maut dan meninggal dunia. Yang pertama adalah yukhayyaru kullu nabiyyin qabla mautihi bainal mauti wal hayati. Bahwasanya yang para nabi itu, Bapak dan Ibu sekalian, setiap nabi, ya, sebelum mereka meninggal dunia itu diberikan pilihan antara masih mau melanjutkan hidup atau mati. Ya. Nah, kalau kita ini kan tidak bisa melawan malaikat maut. Kalau malaikat maut datang, dia kan dia tampil sebagai hal yang raksasa. Ya. Dia akan tampil sebagai seorang yang raksasa. Seorang raja yang sedang menikmati kekuasaan, kalau malaikat maut datang tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Kita biasanya kasihan kalau ada seorang anak yang masih kecil, tidak ada yang pelihara. Kita kasihan kalau ibunya mati. Tapi ibunya mewafatkan dia. Ya. Tidak ada yang bisa ditawar dengan hikmah yang besar. Makanya Allah berfirman, wala yakhafu uqbaha. Allah itu tidak akan pernah takut kepada dampak. Allah itu tidak akan pernah takut dengan perbuatannya sendiri. Wala yakhafu uqbaha. Allah akan tidak pernah takut dengan ujungnya. Ya. Walaupun kadang-kadang kita kasihan. Tapi perhatikan, ya, berbeda dengan Nabi. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, innahu la yuqbadu nabiyyun qattun hatta yara maq'adahu minal jannati thumma yuhayya au yukhayyar. Ya, semua para nabi itu tidak dicabut rohnya kecuali dia sudah melihat tempatnya, ya, di surga. Kemudian dia diberi kesempatan hidup atau diberi pilihan. Dan itu yang terjadi dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pekan kemarin kalau tidak salah, atau sebelum saya cerita di sini bagaimana detik-detik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sakratul maut. Ketika beliau sakit itu didampingi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pas berada di giliran Aisyah, di rumah Aisyah. Pada saat-saat sakit keras itu putra Abu Bakar As-Siddiq Abdurrahman, ya, itu datang membawa siwak. Ya. Ketika Nabi melihat siwak itu, beliau memberi isyarat. Aisyah tahu bahwa Nabi ingin siwak itu. Kata Aisyah, saya ambilkan, saya ambil. Karena siwaknya keras, kata Aisyah, saya lunakkan, lunakkan. Setelah itu Nabi memasukkan tangannya ke wadah itu, kemudian menghapus wajahnya. Ya, setelah itu beliau berkata, innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratnya. Ya. Tapi setelah itu malaikat Jibril datang, ya. Masih mau dihidupkan atau masih lanjut? Kata Nabi, Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, saya ingin kembali kepada Tuhanku yang tinggi dan yang maha lembut. Ya. Nah, perhatikan saudara-saudara sekalian, itu yang diperlakukan Allah kepada para nabi. Ya.
Saya kira cukup satu ayat yang satu hadis yang saya sebutkan untuk mewakili keterangan ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kekhususan para nabi ya. La tuqbadu ruhu nabiyyin illa fil makanil ladzi yuhibbu an yamuta aw yudfan. Para nabi itu tidak dicabut rohnya kecuali di tempat yang dia sukai. Dia meninggal di situ atau dimakamkan di situ. Ya. Kalau kita kan manusia ini kan tidak bisa milih kan? Allah berfirman, ya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak pernah mengetahui di bumi mana dia harus mengembuskan nafas terakhirnya. Ya, boleh jadi dia lahir di mana di Cirebon, tahu-tahu meninggalnya di Belanda. Ya, lahir di di Rawamangun ini, ya, ada juga yang meninggal di Mekah, di Madinah. Tapi tidak ada pilihan, ya. Kalau para nabi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan, disahihkan oleh Al-Albani, ya. La tuqbadu ruhu nabiyyin illa fil makan ma qubida ma qabadallahu nabiyyan. Tidaklah nabi itu dicabut ruhnya illa fil maudhi'i, kecuali di tempat alladzi yuhibbu an yudfan, kecuali dia di tempat yang disukai untuk dimakamkan. Ya. Dari sini kita bisa memahami, Bapak dan Ibu sekalian, nabi itu meninggal atau wafat di kamar Aisyah. Tidak dibawa kemana-mana. Ya, di ranjang itu di bawah dia dikuburkan. Yang hari ini kalau kita ke Medina itu di samping Ar-Raudhah. Ya. Lain ceritanya dengan, atau coba juga perhatikan riwayat yang sebagian orang tidak percaya dengan hadis ini ya. Tapi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dengan hadis yang sahih ya. Itu ketika malaikat maut mendatangi Musa di rumahnya. Ya. Kata Musa, ini malaikat maut tidak minta izin masuk ke dalam. Nah, tentu kalau kita lihat seseorang yang masuk ke dalam rumah tanpa izin kan kita marah. Nah, kira-kira Musa begitu. Kata Musa, siapa ini? Nah, saya malaikat maut. Tidak diterima ya. Nah, setiap orang itu pasti akan membela ya kalau dia akan diwafatkan atau akan dibinasakan. Jangankan manusia, semut aja kalau mau dibunuh itu, mau dimatikan itu, dia pasti menghindar. Ya kan, apalagi manusia. Ya. Musa tidak terima. Ya, dalam riwayat itu dia kemudian menusuk mata malaikat maut itu. Ya. Dia balik lagi, matanya satu hilang, dia balik kepada Allah. Ya Rabb, itu di dunia itu ada hambamu yang mau dicabut nyawanya nggak terima. Ya, tidak terima. Kata Allah, dibalikan matanya malaikat maut itu, balik lagi ke dunia, sampaikan nyawa Anda akan dicabut. Ya. Setelah dia datang itu, kata malaikat maut, ya, fa in kunta turidul hayata fadha' yadaka ala matni thawr. Wahai Musa, kalau kau ingin terus hidup panjang, letakkan tanganmu ini di kulit lembu. Ya. Itu kan tertutup kan? Itu ada helai-helai bulu yang tertutup. Ya. Apa saja yang tertutup oleh tanganmu itu, ya. Fa innaka ta'ishu biha sanatan. Kira-kira jumlah bulu yang tertutup itu dihitung setahun. Nah, kau akan hidup selama itu. Kalau bahasa kita,
Musa itu mikir-mikir kalau jumlah jumlah helai di situ ada misalnya 100 kali 100 tahun, hidup lama. Pasti udah peot semua, ya kan? Ini hidup juga tidak bermanfaat dengan kondisi tubuh yang seperti itu. Kemudian kata Musa, "Tsumma mah?" Setelah itu ujung-ujungnya apa? Kata malaikat maut, "Tsumma tamut." Ujung-ujungnya kau akan mati. Nah, ini saya kira mungkin Khairul Anwar itu buat puisi dari sini nih. Ya, kita akan mati walaupun hidup 1000 tahun kan, tapi ujung-ujungnya mati. Kata Musa, kalau begitu saya mati. Boleh diwafatkan. Ya. Tapi coba perhatikan doa Nabi Musa, Bapak dan Ibu sekalian. Rabbi amitni minal ardil muqaddasati. Ya Rab, ini yang kita sebut dengan dia meminta di tempat yang dia suka. Ya. Rabbi amitni minal ardil muqaddasati. Ya Rab, wafatkan aku di tempat bumi yang muqaddas. Di wilayah Palestina. Ada sebuah tempat namanya Kathibil Ahmar. Ya, kata Nabi SAW ketika menceritakan peristiwa ini, kalau seandainya saya dekat dengan Kathibil Ahmar, saya akan tunjukkan kuburan Nabi Musa. Ya kan? Nah, tapi intinya dari semua cerita ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita memahami bahwa Nabi itu berbeda dengan kita. Ya, pilihan-pilihan itu ya diberikan kepada para anbiya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yudfanul anbiya'u fi makani mautihim. Saya kira tadi udah lewat, tapi ada penjelasannya bahwa para nabi itu diwafatkan atau dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Salah satu alasannya bahwa simbol kesederhanaan. Ya, tidak menyusahkan orang, tidak menyusahkan umat. Itu juga penting kita pikirkan, Bapak dan Ibu sekalian. Ada orang biasanya dia hidup nyusahin orang, mati juga nyusahin. Ya kan? Wasiatnya macam-macam. Ya. Saya mati di sini tapi tolong dikuburin di Belanda. Itu kan nyusahin. Ya kan? Padahal anggota keluarga yang nggak punya biaya kan? Ya. Itu uh, simbol kesederhanaan. Saya pekan lalu saya cerita saya ke Qatar ya. Saya kan ke makamnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi di daerah Al-Musyaimir di Qatar. Ya. Orang itu Bapak dan Ibu sekalian atau laki-laki ini dia penulis produktif. 100 lebih buku yang dia yang dia tulis dan program dakwah ke seluruh negara. Sangat sibuk. Di pesawat dia juga nulis. Kalau ada ide-ide yang mampir di kepalanya itu supaya idenya tidak hilang, itu ditulis di atas di tisu. Poin-poin besarnya. Habis itu turun ke darat, jelaskan. Penulis produktif. Ya. Tapi waktu meninggal dunia, saya itu termasuk pusing nyari kuburannya di mana. Kata security-nya, lihat aja di situ. Dicari-cari nggak ketemu karena kuburan saya pakai nomor-nomor aja, Pak. 1, 2, 3. Ya. Nah, kuburannya itu di angka 92. Oh ya, 92. Hanya nomor. Ya. Saya kira itu menjadi karakter seorang muslim ya. Dia sederhana di atas bumi, meninggal juga dia sederhana. Ya. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, la yuftanuna fi kuburihim. Yang namanya para nabi itu dia tidak mendapatkan fitnah kubur seperti manusia. Ya. Kalau kita kan ditanya fitnahnya itu ma rabbuka wa ma rasuluka wa ma dinuka. Bagaimana pendapat Anda tentang laki-laki? Kalau para nabi tidak akan mendapatkan pertanyaan seperti itu. Kata Nabi, ya fa amma fitnatul qabri fabi tuftanun wa anni tus'alun. Adapun dengan fitnah kubur itu
tentang saya kalian difitnah atau ditanya. Tentang saya kalian ditanya difitnah atau ditanyakan. Jadi mereka terhindar dari yang namanya fitnah kubur. Yang kelima, nah ini saya kira baru ya, mungkin baru dalam wawasan kita bahwa para nabi itu di alam barzah mereka sholat. Ya, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dianggap sahih oleh Imam Al-Arnaud dan Syekh Al-Albani. Ya, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusalluna. Bahwa para nabi itu di kubur-kubur mereka sholat. Ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi, hadis sahih, marartu ala Musa. Saya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, saya melewati Musa. Di alam barzah dia, ya. Inda kathibil ahmari, di kathibil ahmar yang saya sebut tadi itu, wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Dia berdiri sholat di atas kuburannya. Nah, sekali lagi, mendiskusikan alam barzah itu tidak boleh kita ukur-ukur dengan dunia. Kita kan dengan alam barzah itu kita lihatnya sempit kan, duduk aja mentok kan, apalagi berdiri sholat. Tapi alam barzah tidak begitu logikanya. Kalau kita baca misalnya dalam hadis yang sahih, ada mayat yang didudukkan, dua berdiri, rohnya dengan cepat berpindah-pindah. Kadang-kadang di kuburan naik ke langit begitu cepat. Allah Maha Kuasa untuk memindah-mindahkan roh itu. Di giliran mau ditanya dibalikin cepat ke orangnya. Makanya salah satu tafsir dari ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu adalah perpindahan wahai, perpindahan roh. Wahai roh, balik lagi ke yang kepunya. Rabbiki di situ adalah punya dia, jasad dia. Walaupun ada tafsir yang agak-agak milenial, tapi sebagian ulama menafsirkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya jiwa yang tenang, roh yang tenang, itu disuruh kembali ke badannya saat-saat dia ditanya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada penjelasannya tentunya. Ya. Tidak seperti sholat kita itu dalam rangka taklif. Kalau kita ini kan sholat seperti ini kan untuk supaya dapat kita pahala, supaya kita diridhoi, supaya kita enggak. Sholatnya para nabi itu dalam rangka kesenangan, hobi, kenikmatan. Jadi tidak ada lagi pahalanya kalau sholat di masjid 25, 27 sendiri. Satu enggak. Bukan begitu hisapnya. Dia dalam rangka menikmati. Gitu. Karena sewaktu di dunia, itu yang dia nikmati. Kata Nabi tentang sholat, arihni ya Bilal bis sholat. Wahai Bilal, ayo qomat. Karena saya merasa nikmat dengan sholat itu. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di buku ini atau di kitab ini ada keterangan yang sahih. Ketika mungkin setelah membaca hadis ini ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa di halaman berapa tapi saya ingat riwayatnya ada seorang sahabat yang dia berkata sudah 50 tahun dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. 50 tahun. Tapi coba perhatikan permintaannya, ya Rabb, saya dengan qiyamul lail itu sudah nikmat. Harapan saya, kenikmatan ini juga akan sampai ke alam barzah. Ya, walaupun ada yang coba melogikakan ya. Kalau ada orang yang di dunia yang senang dengan sesuatu, entah dia mengaji, entah dia tadabbur, entah dia apa saja, ya, mungkin ada kesempatan untuk menikmati kembali itu di alam barzah. Makanya perhatikan hobi-hobinya. Perhatikan hobi-hobinya. Jangan-jangan itu menjadi terusan nanti sampai di alam barzah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu saya kira
5 ya, kekhususan. Saya yakin bapak-bapak sudah hafal nih ya, yang 5 tadi itu ya. Ya, kalau tidak ada nanti bisa ditonton kembali.